Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Jumat 26 Mei 2023. Oke, semoga didapatinya pertemuan kita saat ini. Anda semua, kita semua ada dalam keadaan sehat. Tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kita, jalani kehidupan kita, dan senantiasa bersyukur. Oke, di sini kami akan kembali sampaikan materi review saham, atau stock review hari Jumat ini 26 Mei 2023 dengan didahului dua pernyataan kami. Pertama, pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer. Ya, jadi kami tidak bermaksud mengajak memberi atau menjual, ya, semua keputusan menjadi tanggung jawab Anda. Jadi kami harapkan Anda juga melakukan riset sendiri, do your own research ya, karena investasi di saham mengandung risiko. Kemudian pernyataan yang kedua adalah tidak ada benturan kepentingan atau no conflict of interest. Bahwa hingga hari ini 26 Mei 2023 kami menyatakan tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini, ya. Ya, ini kita sebut saja Harum, ya. Jadi kami tidak sedang memiliki Harum. Meskipun tidak tertutup kemungkinan di waktu yang akan datang setelah ini, ya, tentu saja kami boleh atau bisa saja memiliki saham Harum. Oke, itu pernyataan kami. Kemudian kami di sini mayoritas menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Ya, Anda bisa lihat di platform-platform tersebut. Ya, hanya khusus untuk Stockbit kami berbayar ya. Jadi bisa juga Anda menggunakan platform lainnya. Oke, kita langsung masuk. Tadi sudah sampaikan kita review Harum. Kita lihat terlebih dahulu profil Harum. Perseroan didirikan dengan nama PT Asia Antrasit pada tanggal 12 Oktober 1995, yang kemudian berubah nama menjadi PT Harum Energi pada tanggal 13 November 2007. Perseroan bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa yang terkait dengan batu bara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan bersama dengan entitas anak dan entitas asosiasi. Ya, jadi PT Harum Energi Tbk ini kode sahamnya HRUM ya. Kita baca selanjutnya nanti Harum ya. Dengan bisnisnya adalah di industri batu bara ya, di bidang pertambangan, industri perdagangan dan jasa yang terkait dengan batu bara ya. Adapun alamatnya ada di Gedung Deutsche Bank, lantai 9, Jalan Imam Bonjol, nomor 80, Jakarta Pusat, 10310 Indonesia. Ya, itu profil singkatnya. Kemudian kita akan masuk ke, kita udah lihat dulu ya, corporate actionnya. Ya. Oke, tanggal 9 Juni 2023 jam
setengah 10 pagi ya di itu lokasi dengan kantornya ya tadi ya, Dutch Bank, building lantai 17, Jalan Imam Bonjol nomor 80 Jakarta Pusat, kan diadakan rapat umum pemegang saham tahunan ya. Jadi karena ini tidak ada RUPSLB, maka kita anggap ini adalah RUPS tahunan ya. Jadi biasanya RUPS tahunan salah satu agendanya adalah membahas penggunaan laba bersih, apakah akan ditahan atau ada yang dibagi ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Ya, nanti kita lihat kira-kira kemungkinannya seperti apa. Oke, sebelumnya kita masuk ke laporan keuangannya. Namun di sini kita hanya sorot eh, laba rugi ya, income statement-nya ya. Dan karena akan membagikan dividen akan RUPS, kita lihat yang annualnya aja ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini bahwa Harum ini dari 2017 sampai dengan 2022 ya, labanya cenderung naik ya. Oke, cenderung naik. Dia hanya turun dibanding periode sebelumnya adalah di 2018 dan 2019 ya. Namun itu tetap profit ya, hanya mungkin apanya, bukan mungkin ya nilai labanya yang turun ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa di 2022 ada lonjakan ya, lonjakan yang besar ya, signifikan ya. Dengan laba bersih 2021 dia mendapatkan 1,4 triliun lebih. Dan di 2022 dia naik signifikan menjadi 5,9 triliun lebih ya. Jadi sesuatu hal yang sangat baik ya, karena labanya berlipat-lipat ya dalam 1 tahun saja. Oke, kemudian kita lihat eh, perbandingan oleh Stockbit Harum dibandingkan dengan Duit Bian dan Pegas. Ya. Oke, di sini kami juga menyorot sebagian saja ya, poin-poin yang menurut kami apa penting ya, signifikan ya, semuanya poinnya penting, tapi bagaimana kita bisa atau menggunakannya ya. Oke, sekarang kita lihat current price earning ratio ya, di sini ada yang disetahunkan dan ada yang 12 bulan terakhir ya. Kalau kita perhatikan eh, Harum ini ternyata TI-nya lebih kecil ya, artinya paling murah ya dari semua apa emiten yang ditampilkan di sini ya. Jadi sebenarnya PI itu bisa juga ya, karena price dibagi earning ya, bisa diartikan apa namanya, diinterpretasikan balik modal ya, break-even point. Jadi kalau misalnya Harum ini PR-nya ada 3,68, berarti perkiraan proyeksi 3,68 tahun kemudian ya, ada yang kita bilang 4 tahun aja ya, akan kembali. Jadi misalnya kita invest 1.000, 4 tahun kemudian akan jadi 2.000 ya. Oke, ini juga menunjukkan minat ya. Nah, semakin tinggi PR-nya berarti semakin besar minat dari investor yang menahannya ya, karena dia tidak menjualnya ya, tetap memegang. Bahkan mungkin kalau dia apa mau menambah bisa saja ya dia beli. Nah, di sini
PR-nya Harum hanya 3,68 atau kita bulatkan aja 4 ya 4. Jadi sangat murah ya. Nah, biasanya PR yang konservatif itu di 15 ya. Kemudian kita lihat current price to book value ya. Kalau kita lihat di sini PBV-nya Harum juga masih relatif murah ya, hanya 1,51 kali ya. Nah, harga dibandingkan nilai bukunya ya. Nah, di sini Harum ya lebih murah jauh daripada Bian ya. Tapi masih lebih kecil nilai apanya PBB-nya, duit dan bekas. Selanjutnya kita lihat net profit margin ya. Kuartal terakhir Harum ini hanya kalah dari Bian ya. Net profit margin Harum itu 32,04. Sedangkan Bian G9,93%. Tidak terlalu jauh ya. Mirip-mirip lah ya. Kemudian kita lihat return on equity ya. Return on equity. Harum ROE 12 bulan terakhir ada di 41,09 ya. Sebenarnya ini sangat baik ya. Itu. Meskipun Bian 98,98% ya. Oke, jadi Harum ini juga termasuk baik. Nah, kemudian kita sekarang ke dividen, di mana tadi kita lihat akan ada RUPS ya, dan Juni. Di sini eh, dividen ex-date-nya Harum ya itu 14 Desember 2022 ya. Tidak terlalu jauh ya dengan sekarang ya. Jadi kemungkinan jika keputusannya adalah bagi dividen, dividen tahun 2023 akan dibagikan di Juni ya, maksimal di atau paling lambat di Juli ya. Oke, kalau RPS memutuskan pembagian dividen. Namun kalau kita lihat eh, labanya ya, labanya naik signifikan ya, labanya naik signifikan. Jadi naik dibanding tahun 2022, sementara di 2022 baru membagikan dividen. Jadi dengan asumsi ceteris paribus, ya kenaikannya lebih dari 200% ya, kenaikan labanya ya. Tentu saja harusnya Harum ini membagikan dividennya. Jadi nanti kita lihat dari RUPS-nya ya. Selanjutnya yang terakhir kami mau tunjukin cash from operation ya, 12 bulan terakhir. Kemampuan Harum menghasilkan kas ya dari operasionalnya saja ya. Jadi ternyata Harum juga bisa ya menghasilkan kas sebesar 6,2 triliun lebih ya. Dia hanya kalah dari Bian dan Pegas ya. Jadi artinya secara perbandingan fundamental, Harum ini termasuk perusahaan yang kuat ya. Jadi kecil kemungkinan untuk bangkrut ya. Kemudian kita lihat kistatnya ya. Saya mau tunjukin kistatnya, ya, statistik kuncinya. Saya mau tunjukkan di sini ya, menjelang menjelang apa namanya, menjelang RUPS ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, harganya turun ya, turun ya. Setahun ini sudah 38,85% ya. Di hampir 40% ya turun ya, dalam setahun ya. Karena kalau kita lihat, let's say 1 bulan atau 3 bulan ya, menjelang dividen ya, Harum ini turun 17,21% ya, apa namanya 3 bulan turun 19,81% ya. Jika dengan eh, asum- asumsi ya, dividennya
dividennya sama lah dengan tahun lalu ya, minimal DPR-nya sama ya, DPR-nya sama, dividen PO ratio pasti secara rupiah dividennya juga lebih besar, tentu akan mendongkrak harga ya, mendongkrak harga. Itu kan asumsi bisa kembali di harga 3 bulan yang lalu, Harum bisa saja naik sampai 19% lebih ya, untuk menjelang atau paling tidak sampai sebelum ex-date ya. Di proyeksinya ada potensi Harum naik ya. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ya ke apa namanya, ke teknikalnya ya. Itu tadi fundamentalnya ya. Sekarang kita lihat teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, MA5, dan Commodity Channel Index ya. Namun kami tidak akan menjelaskan satu persatu ya. Secara detail kami hanya menginterpretasikan ya dari apa yang ditampilkan di layar ini ya. Kita perbesar saja ya. Oke, ya. Di sini kita lihat ya, di garis bawah ini, garis bawah dari kanal regresi ini ya, dia sempat 3 kali ekornya ya, candlenya tembus ya, ekor candlenya tembus ya. Nah, ini ibarat bola kasti, ketika menyentuh permukaan bumi dia akan naik ya. Tuh. Dan sebaliknya jika kena ke apa namanya permukaan atas, ya dia akan turun ya. Karena ini adalah semacam pipa ya, di mana teknologi kan candle ini seperti bola kasti. Oke, karena ini dia sampai 3 kali akhirnya dia naik ya. Namun di sini ada penurunan dan di sini naik ya. Tapi dia sudah naik ke ini ya. Sudah kita katakan membentuk huruf P ya atau lembah ya. Jadi kami melihat bahwa harum ini akan berpotensi naik ya. Berpotensi naik dengan menjelang RPS-nya ya, dan juga secara eh, commodity channel index-nya ya. Jadi commodity channel index-nya sendiri juga masih melanjutkan penguatan ya dan masuk ke areanya ya. Jadi eh, ada apa namanya potensi untuk naik. Ya. Jadi di sini kami melihat jika Anda apa namanya minat ya, atau kita lihat supportnya ya. Jika Arum ini masih di atas harga 1.215 ya, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya, selama harga Arum ini di atas 1.215. Namun jika harganya turun di bawah 1.215, sebagai manajemen risiko dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Jika harganya di bawah 1.215, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Jadi Anda bisa punya dasar untuk ininya ya, membelinya ya. Kemudian ada pun apa namanya target harga ya. Jadi Anda bisa menghitung risk reward ya dari apa namanya dari titik
manajemen risiko tadi, stop loss tadi ya, eh, sampai ke target harga ya, jika rasionya apa namanya memungkinkan Anda atau tidak, itu keputusan Anda sendiri ya. Jadi diharapkan bisa di 1385, 1385 sampai dengan 1435 ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan terus melanjut atau malah turun sampai ke titik stop loss ya. Tetap do your own research ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, berikan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain. Karena berbagai hal yang positif itu baik adanya. Ya, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.